di Babayasan. Kita dan keluarganya mengadakan upacara adat tadi yang sudah saya sebutkan ya, adat agama Islam, sudah terima tamu. Sudah terima tamu. Ya, kalau di Babayasan, kakinya di Lepah. Pintar sekali. Be, mau kemana, Be? Be, mau kemana? Sultanan Kadir Bulan. Syaratnya itu gambarnya apa? Ada tiga badannya, kepalanya ada satu. Itu kalau di dalam ilmu Torekot itu iman, Islam dan ihsan. Juga keraton yang ada di Cirebon itu leluhurnya satu, yaitu Sunan. Kepala itu sama dengan pemimpin ya, atau leluhur. Dan dominasi warna yang ada di Sultan Cirebon itu adalah warnanya hijau dan hijau melambangkan keagungan atau kejayaan, kuning atau emas melambangkan hijau melambangkan kesuburan, kalau emas atau kuning melambangkan keagungan dan kejayaan. Sultan Cirebon dibangun tahun 1908, tepatnya tanggal 13 Maret. Di usia Keraton Cirebon sudah berapa tahun? 214 tahun. Itu yang sekarang bertahta. Itu Pangeran Raja Abdul Qadir Nasir Islam. Dan pada tahun 1997 tanggal 19 April Sabtu. Ayahnya Pangeran Muhammad Mulyo Hidrat dari Sultan Kadirbonan ke-8. Ini kakeknya Pangeran Hakan Mata Hidrat, Sultan Kadirbonan ke-7. Ini yang ke-6, wujudnya Pangeran Sidik Hidrat. Dan yang sebelah timur namanya Pangeran Hajar Yudha, beliau adalah Sultan Kadirbonan ke-5. Keempat, 3, 2, dan 1 karena zaman itu belum ada teknologi fotografi, jadi kami masih mencari dokumen ataupun sketsa ataupun lukisan terkait Sultan kami. Keempat, 3, 2, dan 1 di mana penghubung antara Prabayasa dan dalam itu ruang privasinya Sultan dan keluarganya, artinya itu ruangan di mana pengunjung hanya batas di sketsa ke ruang gamelan, ruang naskah dan lain. Ya, di sini ada duplikat baju kebesaran Kesultanan Cirebon, ada sebuah koleksi pedang dari Pangeran Raja Kanoman dan pedang King Willem. King Willem itu Raja Belanda yang pada tahun 1814 itu beliau sudah baru dinobatkan dan memberikan kenang-kenangan kepada kami berupa pedang. Ini juga ada dokumentasi terkait penobahan beliau karena di tahun 97 itu Cirebon menjadi tuan rumah festival keraton Nusantara yang kedua. Jadi pada waktu penobatan beliau hadir raja-raja dan sultan seluruh Indonesia di keraton. Menyaksikan. Oke, ini ada gamelan Laras Dembu. Gamelan ini menjadi salah satu al-syiar di era Wali dan mereka. Yang pertama adalah gamelan Laras Pelok, kedua Laras Lendro, ketiga itu keempat Rengeng, dan kelima Sekaten. Dan kami juga punya dua koleksi wayang kulit, gagrak Cirebon, gagrak itu style. Ada wayang di Kota Timah, ada juga wayang di Kota Ambon. Keduanya masih kami pelihara, masih kami maintenance. Biar 40 hari sekali, tiap hari Jumat Kliwon kami keluarkan dari kotaknya agar terawat. Jadi karena wayang kulit terbuat dari kulit kerbau, kalau tidak dikeluarkan minimal 40 hari sekali, dia akan menempel satu dengan
juga kami punya batu bibisan. Batu bibisan itu adalah seperti cobek, sekarang apa? Ulekan, ada buat bumbu, buat goreng dan buat jamu. Artinya alat ini masih kami fungsikan setiap ada upacara adat, membuat bumbunya digunakan. Dan terakhir yaitu agenda perayaan Maulid Nabi, itu membuat bumbu untuk kasih jimat atau nanti Rasul masih menggunakan. Juga ada busana sultan dari yang ke-5 hingga ke-9, yang ke-9 ini yang masih digunakan. Oke, yuk sekali mengkoleksi pecahan. Ada pecahan dari Jepang, ada pecahan dari Eropa, dan ada pecahan dari Rupiah. Juga pedang-pedang yang digunakan oleh para prajurit keraton. Ada juga naskah terkait, ada mushaf lama, ada korektor, ada fikih, ada tasawuf, dan ada beberapa manuskrip atau naskah yang sudah ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia. Ini kerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di dinding ada dokumentasi terkait kegiatan sultan dan permaisuri. Ada yang tradisi di keraton, ada juga kegiatan di luar keraton. Itu salah satunya ada, kami pernah diundang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo bareng raja-raja dari sultan seluruh Nusantara. Juga naskah sama, nah ini kesulit terkait perjanjian dengan Gubernur Jenderal Raffles dan Denus. Oleh batik keraton ada dua motif besar di Cirebon, motif batik pesisir dan motif batik keraton. Yang membedakan kalau pesisir itu warnanya lebih berani, lebih kontras. Kalau batik keraton cenderung lembut warnanya, ya, halus dan kadang gelap juga. Simbolisasi batik keraton atau batik pesisir mengambil unsur flora dan fauna. Ada burung, ada ayam, ada daun-daun, ini daun pohon. Ini ada properti tempat lilin. Properti ini digunakan untuk acara Panjang Jumat pada saat memperingati lahirnya Kanjeng Rasul. Dan sengaja ini tidak kami bersihkan karena ada waktu tertentu, minggu sebelum hari H ini kami bersihkan. Nah, ini terkait pedang Company atau pedang Eropa. Ini adalah hasil rampasan. Nah, ini sebagai bukti bahwa telah terjadi perang santri atau perang di desa Kedogdong. Dampak dari perang ini timbul karena adanya sultan kami yang pertama diasingkan ke Ambon. Itu Pangeran Muhammad Amirul Mukminin Herudin II. Beliau sultan pertama kami yang diasingkan ke Ambon. Deskripsinya ini barangkali perlu didokumentasikan. Ini ada salah satu jenis bentuk kesenian tari topeng Cirebon. Ini adalah tari topeng Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, Kelana. Tarian ini menggambarkan fase hidup manusia dari bayi, balita, remaja, dewasa, tua. Panji itu namanya filosof sinonim dari makan ingkang siji. Makan ingkang siji itu kita yakin dan percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Kita yakin ya hanya satu yang disembah itu Allah. Dan yang kedua adalah samba. Samba itu menyambangi seperti ada dari SMP Negeri 1 Sumber sudah bersilaturahmi dengan kami di Kacirbonan karena sangat banyak manfaat dari silaturahmi. Tiga adalah rumyang. Rumyang apabila ada yang merantau ke
dari kampung halaman hendaklah memberikan sesuatu yang harum untuk kampung halamannya. Dan keempat adalah tumenggung. Tumenggung itu udah dewasa. Dia kalau di kerajaan itu orang nomor 2, yang Pangeran Patih. Dia sudah sangat dewasa dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Dan yang kelima, ini adalah anak klimaks dari kehidupan manusia, yaitu menjadi seorang raja. Raja itu sama dengan sinonim dengan seorang pemimpin. Ya. Artinya untuk melalui proses tadi harus dengan tadi tahapan-tahapannya harus dilalui. Itu salah satu jenis kesenian Cirebon yang punya makna dan filosofi. Nah, di atas ada motif ukiran macan ali. Ragam hias macan ali ini ada di bawahnya, yaitu wadasan. Wadasan itu adalah fondasi hidup manusia. Apa fondasi hidup manusia? Itu agama. Ya. Agama yang kita anut adalah Islam. Artinya kalau kita kuat dan kokoh di syariatnya, pada agama Islam, Allah kita akan naik menjadi Megamendung. Megamendung itu sama dengan ini nanti jadi pemimpin. Tentunya pemimpin yang ada manfaat untuk bawahan. Seperti karakter Megamendung. Ya. Yang mendung berarti kan bisa memberikan sesuatu yang dingin untuk bawahan. Nah, kalau macan ali ini sendiri adalah kaligrafi 2 kalimat syahadat. Ya. Kalau kita bisa mengimplementasikan atau mengamalkan 2 kalimat syahadat tadi, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Karena di dalam 2 kalimat syahadat ini ada hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita baik di dunia, insya Allah kita akan baik di akhirat. Nah, kalau kita semua sudah bisa mengimplementasikan semuanya, kita akan menjadi wangi sesuai dengan ukiran yang tadi, 2 dan wangi. Kita bisa memberikan sesuatu yang harum, bukan saja untuk pribadi, tapi untuk keluarga, untuk kampung halaman, bahkan untuk bangsa, negara, dan agama. Itu jadi leluhur kami itu menciptakan suatu bentuk baik seni, ukir kayu, tarian, topeng, motif batik. Itu ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya untuk bisa diteruskan kepada penerus. Itu saja. Terima kasih kunjungannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.